Selamat malam segenap jemaat. Kita kembali berjumpa dalam ibadah malam dalam program Sabda dan Doa. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Surya hidupku, asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Sertaku dan ku sertamu, engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Terteduh, kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa sorgawi engkau kuasaku. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum saya bacakan, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman ini. Kita berdoa. Syukur dan puji kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini. Satu sukacita boleh kami alami, oleh karena kami kembali berkumpul dengan segenap keluarga kami. Tuhan telah tuntun kami dalam sepanjang hari ini untuk beraktivitas, dan sebelum kami beristirahat menikmati malam ini, kami kembali menghadap hadirat-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mohon kuasa tuntunan Roh Kudus melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sabda Tuhan segenap jemaat yang dikasihi. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun.
Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh aku datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Segenap jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh meneguhkan kita, bahkan menjadi pengharapan kita pada malam hari ini. Pujian kita ini mengaminkan dari firman ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca, segenap jemaat memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan. Kasih Allah adalah kasih yang kekal. Kasih Allah adalah kasih yang kekal. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih,
Ada seorang ayah yang berjanji kepada putrinya yang dikasihi. Dia berkata bahwa sepulang bekerja dia akan membelikan kue yang enak. Namun karena pekerjaan dan keletihan yang cukup padat dan ia pulang larut malam, akhirnya sang ayah lupa membelinya seperti apa yang dijanjikan. Namun karena kasihnya, seperti yang ia janjikan, ia berupaya pada malam itu untuk memenuhi janjinya dengan mencari kue kesukaan daripada anak putrinya ini. Bapak Ibu segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan sebuah janji pemulihan yang Allah ungkapkan kepada umatnya, yaitu umat Israel. Dan janji ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yeremia pada saat bangsa ini dalam pembuangan. Tempat di mana ia mengalami penderitaan yang cukup berat sebagai akibat daripada pemberontakan mereka kepada Allah dan ketidaktaatan kepada Allah. Mereka tentu mengharapkan pengampunan dan kebebasan dari Allah. Umat Israel tidak layak untuk menerima pengampunan dan pemulihan, tetapi anugerah Allah, maka mereka dilayakkan. Dan inilah janji Allah bagi umatnya yang berada di pembuangan, sehingga boleh mengalami pemulihan dan pengampunan. Ini mencakup semua orang yang percaya pada saat itu. Ibu bapak saudara-saudara, melalui Nabi Yeremia Allah menegaskan kembali bahwa mereka adalah umat Allah dan Tuhanlah Allah mereka. Ayat yang pertama. Walaupun mereka sedang berada di pembuangan, tetapi sesungguhnya kasih Allah tidak pernah benar-benar ditarik dari Israel karena kasih Allah itu kekal. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, saya dan saudara telah dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kemarin kita telah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bangsa ini dibebaskan daripada penjajahan. Tetapi yang lebih utama kita adalah umat-umat Allah. Anak-anak Allah telah ditebus dan telah diberikan kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Janji kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Janji Allah senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita berpegang pada kasih Allah. Tuhan berfirman, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan perbuatlah, dan yakinilah, dan perkuatlah kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan mengasihi Allah dengan segenap seluruh kehidupan kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tuhan meneguhkan kita. Amin. Malam ini kita akan menaikkan syukur, permohonan, dan kerinduan-kerinduan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ini janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga pada malam hari ini.
Kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman ini akan menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami boleh aminkan bahwa janji Allah kekal dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Itulah yang menjadi komitmen dan kekuatan dalam pengharapan kami. Sekalipun ya Tuhan, kami mengalami berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai gumul, tapi kami tahu dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas malam yang Tuhan karuniakan bagi kami, atas kesempatan ini ya Tuhan. Dan saat ini kami datang bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami boleh alami sepanjang hari sampai saat ini. Juga ya Tuhan kami boleh bersyukur bersama dengan saudara kami, orang tua kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan lagi 1 tahun umur, di mana mereka boleh mengenang pada hari ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Deborah Banne, Ibu Elizabeth Pamanda, Saudara Agnes Taula Abi, Saudara Ripaldi Lamba, Saudara Leoni Ayudia Tangibali, anak kekasih Jupri Toding, anak Keisaro Putra, dan anak Refilson. Tuhan akan senantiasa meneguhkan kehidupan mereka, bahkan janji-janji Tuhan senantiasa mereka boleh alami, sehingga boleh menikmati dan bersyukur atas pertambahan umur ini, bahkan juga memakai kehidupan mereka untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Dan anak-anak kami ya Tuhan boleh memakai masa depan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang menyerahkan keluarga Bapak Samuel Limbong Tandirerung. Kami bersyukur kepada Tuhan, keluarga ini senantiasa selalu dalam lindungan dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Kami berdoa untuk Dr. Erin dalam tugas di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Semoga senantiasa dijauhkan dari paparan virus, senantiasa diberikan komitmen kesehatan kekuatan, dan senantiasa boleh merasakan kasih dan anugerah. Kami juga berdoa untuk Pak Limbong dalam tugas dan pekerjaan setiap hari di kantor, dan juga menjadi abdi di tengah-tengah masyarakat. Berkati dan topang mereka ya Tuhan senantiasa boleh membawa berkat dan shalom di tengah-tengah kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap rencana keluarga semoga selalu dituntun dan diberkati Tuhan. Berdoa untuk orang tua kedua belah pihak kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Malam ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami gumul oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Mama Kevin yang sementara tetap dirawat di Makassar. Bahkan tindakan-tindakan perawatan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga dengan orang tua kami, Nenek Kevin, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa untuk Nenek Epan, Nenek Reski, Bapak Frederik Pase, Bapak Markus Basang, Bapak Yakin Tandirerung, Mama Hana, Nenek Epa, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Akar Nimpa, dan Nenek Sintia. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun ya Tuhan, sehingga boleh senantiasa dipulihkan, dikuatkan, bahkan dimampukan ya Tuhan, walaupun saat ini sementara dalam gumul oleh karena penyakit. Tuhan senantiasa pulihkan. Demikian juga kami mendukung Nenek Yusri, Mama Yusri yang sementara dirawat di rumah sakit Laki Padada. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami, bahkan iman pengharapan mereka kokoh kuat. Dan Tuhan berikan kemampuan supaya boleh melawan virus ini ya Tuhan, dan boleh terlepas dari paparan virus ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang melakukan perawatan di sana, berkati.
Bahkan keluarga besar mereka, berikan ketenangan, kekuatan, supaya boleh melihat semua ini dalam mata iman mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Lisa bersama dengan anak-anak dan cucu dalam menjalani isolasi mandiri. Kiranya Tuhan senantiasa peliharakan dan tuntun. Bahkan juga Mama Sandi dalam masa-masa pemulihan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kami bersyukur ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sudah selesai dalam masa isolasi mandiri dan mereka sudah dinyatakan negatif. Kiranya Tuhan senantiasa kuatkan, teguhkan mereka supaya kembali mengangkat tugas pelayanan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami. Bahkan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara mengalami gumul oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai mengalami kematian. Biarlah Tuhan menghiburkan, menguatkan, secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar Nenek Diel, di mana salah satu saudara yaitu Bapak Insinyur Nathan Sambo, Bapak Parina, yang mengalami kematian di Malangok dan rencana untuk penguburan pada hari Sabtu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan menghiburkan segenap keluarga, supaya boleh ya Tuhan, senantiasa tabah kokoh kuat dalam menghadapi duka cita ini. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan akan senantiasa menopang menuntun anak-anak yang sementara bertumbuh dari balita sampai yang merendah masa depan mereka melalui bangku sekolah. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga pada saat ini ya Tuhan, PPKM di Toraja Utara telah dibuka kembali. Biarlah Tuhan senantiasa ya Tuhan memberikan hikmat bagi kami, supaya kami boleh menjaga diri kami, keluarga kami, jemaat kami, lingkungan kami ya Tuhan, dengan tetap pada protokol kesehatan, sehingga kami dijauhkan dari paparan virus ini. Setiap jemaat-Mu yang kembali beraktivitas baik di kantor, di tempat-tempat usaha, baik di pasar, di rumah, atau dimanapun kiranya Tuhan memberkati, sehingga boleh menjalani semuanya ya Tuhan. Juga ya Tuhan pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur telah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Walaupun kami laksanakan secara online, tetapi kami tahu dan percaya ya Tuhan, bahwa makna perenungan yang dalam senantiasa boleh menjadi kekuatan bagi kami sebagai anak-anak bangsa. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan menopang pemerintah, sehingga menjadi alat berkat-Mu untuk mensejahterakan daripada masyarakatnya, secara khusus masyarakat di Indonesia. Malam ini kami akan menikmati melalui istirahat kami yakin dan percaya Tuhan akan menopang menuntun kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam sehat.